Dihina marah nggak? Quran kita dihina marah tidak? Hei, marah tidak? Hati-hati lo nggak marah. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada adanya orang, apalagi pejabat, yang menghina Al-Quran. Tidak ada lagi kata-kata yang paling busuk daripada kata-kata jangan mau dibohongin sama Al-Maidah 51. Tidak ada lagi kemungkaran yang lebih besar daripada orang yang berkata ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Sekarang kemana lo? Kemana sekarang? Nyungsep lo. Alhamdulillah. Sebentar lagi makin nyungsep. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan coba-coba untuk mencela Al-Quran, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kalau perlu nyawa taruhannya. Setiap ada orang yang mencela Al-Quran. Siapa tuh? Komikus-komikus keparat yang mencoba menghina Islam. Turun lo kemari. Subhanallah. Ini kalau nggak ditahan, kapan fatwa jihad ini keluar? Kapan fatwa jihad keluar? Orang-orang yang demikian ini coba-coba mencela Al-Quran, coba-coba menghina Al-Quran. Inna lillahi. Kita nggak marah ketika si PA, tahu PA? Tahu nggak si PA? Penista agama, PA, tahu? Kita nggak marah ketika dia jadi gubernur. Kita nggak marah. Silahkan jadi gubernur dengan cara yang benar. Hitung, lu menang, nggak apa-apa. Konstitusi telah menetapkan demikian. Tapi ketika lu coba-coba celah Al-Quran, lu atau gue yang mati. Betul? Akhirnya kita minta kepada pemerintah, karena kita berada dalam hukum Pancasila, karena kita berada dalam hukum NKRI, kita minta yang benar. Tolong penegak aparat hukum, tahan dong. Tahan dong. Enak aja orang mencela Al-Quran nggak ditahan. Ini menista agama. Tahan. Enggak. Katanya kalau buat menahan harus izin presiden. Oh, begitu romannya. Kumpul, kita kumpul. Salah satunya yang catatan sejarah, kita kumpul di ruangan ini bersama Ustadz Arifin Ilham. Betul? Kita kumpul di mari pada waktu itu. Bagaimana ini? Turun. Kita mesti turunkan itu. Dia telah menghina Al-Quran. Setelah kita memiting beberapa kali di Petamburan, di rumah Habibuna, imam besar umat Islam, Habib Rizik Syihab. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila habibuna imamuna Habib Rizik Syihab bi anna Allah karim yu'la darajatahu fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau imam besar umat Islam akhirnya berkumpul. Yuk kita turun. Kita turun pada tanggal 14 bulan Oktober. Mau ngapain? Membela, menghidupkan sunnah yang paling utama, yaitu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Kita nggak benci Cina, silahkan bisnis di sini, silahkan usaha di sini, silahkan berdagang di sini, silahkan jadi konglomerat di sini. Tapi lu jangan ganggu Islam, lu jangan ganggu Quran. Kumpul kita semua. Begitu kumpul, apa yang terjadi? Kita minta, wahai pemerintah, tolong dong, tangkep dong. Orang ini menghina Al-Quran. Kita nggak bisa hidup, nggak bisa tenang, nggak bisa tidur kecuali orang ini ditangkap karena menghina Quran. Kalau lu nggak tangkap, gue yang tangkap. Dia lo nggak diterima, dia lo laporan nggak diterima, laporan nggak diterima. Oh nggak diterima, kita kasih waktu 2 minggu. Kalau nggak terima, kita turun lagi. Akhirnya kita rapat lagi. Bukan karena benci seseorang, tapi karena ada orang yang menghina Al-Quran. Diam petang-tang peteng-teng tak tersentuh oleh hukum. Kita turun lagi dalam aksi bela Islam kedua yang dikenal dengan 4/11. Tanggal 4 bulan November, saudara. Ini biar paham. Turun kita.
Kita mau dialog, nggak diterima. Sambutannya malah peluru, gas air mata. Sambutannya gas air mata. Ustadz Arifin Ilham sampai kena, sampai dibawa ke rumah sakit. Ya, Syekh Ali Jabir kena, masuk rumah sakit. Total 300 umat yang kena dan 1 mati di tempat, saudara. Oh, karena udah mati, kita tadinya mau damai, tidak ada kata damai sebelum yang mati terbalas, saudara. Akhirnya kita coba lagi. Habib Rizik didatengin. Tolak lagi. Habib Rizik didatengin. Ditawarin duit, saudara. Saya buka angkanya, ditawarin duit 2 triliun untuk jangan turun aksi lagi, saudara. 2 triliun. Habib bilang, la ilaha illallah. Karena begini, saya nggak bela Islam. Tidak ada ceritanya, saudara. Habib Rizik ditawarin 2 triliun. Apa beliau bilang? Demi Allah, jangankan 2 triliun, 1000 triliun kau taruh di depan sini untuk stop dalam bela Islam, tidak akan aku tinggalkan, kata beliau. Takbir, takbir. Belum cukup tawarannya demikian, belum cukup tawarannya begitu. Beliau akhirnya diapain? Ditawarin lagi yang luar biasa, orangnya lain lagi. Habib, luar biasa Habib, katanya. Habib kan mau bangun pesantren. Kita kasih tanah 100 hektar yang sekarang beliau miliki 30 hektar. Ditambah lagi 70 hektar langsung sertifikat hak milik 100 hektar, Habib. Dan bukan cuma itu, sekalian kita bangunin dengan pesantren-pesantrennya. Enak gak tuh? Enak tidak? Syaratnya 1, jangan lanjutkan bela Islam. Apa kata dia? Jangankan 100 hektar, seluruh Indonesia sekalipun tidak akan bisa disetop aksi bela Islam. Kita rapat lagi di sini, rapat lagi di Petamburan, rapat lagi di AKL di Tebet. Kita rapat. Bagaimana? Terus lanjutkan sampai sang penista agama ditangkap, saudara. Akhirnya, setelah tawaran-tawaran itu selesai, mulai adanya kriminalisasi, mulai adanya teror. Habib tempatnya ditembak, latihan perang-perangan, rumahnya ditembak, persis dekat tempat sujudnya, ditembak di kamarnya dari luar. Nggak takut, saudara. Demi Allah, Allah yang menjaga. Oh, belum cukup sampai di sana, teror demi teror. Beberapa kantor FPI dibom. Wallah alam siapa yang bom. Ini namanya teror. Sampai kegiatan yang puncaknya di Cawang, ada mobil berisi bensin penuh dengan bom, 2 bom di sana. Alhamdulillah nggak meledak, saudara. Menyusutkan beliau? Tidak, lanjut terus. Aksi bela Islam yang ketiga, itu yang terkenal dengan 212, saudara. Belum cukup sampai di sana. Karena itu tawaran-tawaran gak mempan, mulai dikriminalisasi. Habib Selamat sama seorang anggota FPI difoto, viral, dituliskan Habib sodomi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak mental viralnya, nggak sampai viralnya, cari lagi kekurangannya, cari lagi, ketemu, ada lagi. Habib sedang jalan-jalan dengan 7 orang wanita, 6 wanita ya, yang 7 megang foto, 6 orang wanita. Di Facebook, Twitter, Instagram disebar kemana-mana dengan kata-kata Habib istrinya 6. Nggak dijawab, biarin aja. Ternyata semua anaknya. Habib istrinya 1, anaknya 7, 7-7-nya perempuan. Lagi jalan dibilang, habis lagi, nggak nempel. Belum cukup, akhirnya dipantau ceramahnya. Habib ngomong apa coba? Ini jenderal, tapi pemikirannya seperti Hansip. Hansip lapor, marah, dilaporin, sidang, lolos. Lanjut, Habib masih terus difitnah. Besokannya
bilang Pancasila, ketuhanan yang paling bawah, lapor lagi, sidang lagi, lolos lagi. Belum selesai, terus kriminalisasi. Dikatakan lagi Habib menghina negara dengan menyatakan uang ada gambar Palu Arit. Sidang lagi, tuntut lagi, lolos lagi. Terakhir ada 2 orang yang biadab, namanya Philip Wong dan Pak Naheri. 2 orang ini kemudian merekayasa cat mesum antara Habib Rizik dengan Firza Husein. Ini 2 orang ini biang kerok. Kok bisa? Ya elah, saudara, ini mah pelajaran semester 1 anak TI. Anak teknik informatika juga tahu ini cuma disebar ke cloud, jeber. Lalu buzzernya ambil, dep, hapus. Yang buzzer ini sebarin lagi ke bawah, viral. Itu kerjaan anak tahun pertama jurusan teknik informatika. Anak tolol juga bisa begini, saudara. Tinggal dilihat siapa yang keluarkan IP address-nya, dari mana dikeluarin, jam berapa, hari apa, dari handphone siapa. Ini urusan sepele. Aksi 212 tak terbendung, 7.600.000 orang dari sini. Dari Azikra berapa orang? Berapa bis dari Azikra? Ustadz Arifin Ilham turun, semua ulama turun. Kenapa? Ini ada orang yang menghina Al-Quran. Akhirnya atas izin Allah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Habib dan kita semua bersyukur. Dikeluarin cat. Sampai sekarang nggak bisa balik ke Indonesia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tak mungkin beliau kembali, saudara. Ini dia persoalannya. Ini baru satu Anda cerita. Ini bukan urusan menjaga Habib, ini menjaga Al-Quran yang kebetulan dimotori, dipimpin, diimami oleh Al-Habib Rizik Syihab. Saudara sekalian dimuliakan Allah, begitu cara kita menjaga dan menghormati ulama. Yang kedua,